Sampai kepada ayat yang ke-154. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma sakata 'an Musa al-ghadabu akhadha al-alwaha wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmatun lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Tatkala Nabi Musa marah karena Allah kepada Nabi Harun dan pengikut-pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Musa yang menyembah patung sapi, patung anak sapi yang dibuat dari emas. Nabi Musa marah, dan termasuk yang kena marah adalah saudara beliau Nabi Harun. Beliau adalah kakak lebih tua daripada Nabi Musa. Marah karena Allah. Nabi Harun tidak bersalah dan mendatangkan hujjah kalau Nabi Harun sudah menghalangi mereka untuk menyembah berhala, akan berarti mereka malah mengancam Nabi Harun. Setelah itu Nabi Musa sadar, tahu bahwasanya Nabi Harun tidak bersalah. Kemudian setelah itu redalah marahnya Nabi Musa alaihissalam. Dan waktu Nabi Musa marah, diletakkan lauh, wahyu-wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Musa, At-Taurat itu diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa, itu ditulis di tempat seperti papan-papan atau lembaran-lembaran, sesuatu untuk menyimpan tulisan-tulisan wahyu. Karena begitu marahnya Nabi Musa, itu diletakkan begitu. Setelah itu, setelah sadar, diambil kembali. Ini ingin menjelaskan tentang apa sih isinya al-wah tadi. Apa yang ada di dalam wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmah. Di dalam loh tersebut ada, bahkan ini riwayatnya itu macam-macam. Ada yang lohnya itu pecah, kemudian sebagian hilang, kemudian ada yang diambil lagi. Yang tersisa adalah sesuatu yang isinya adalah masalah hudan dan rahmat, petunjuk dan rahmat Allah. Sebagian mengatakan ahli tafsir bahasanya dinasah, dinukil kembali dari loh yang retak, yang rusak itu, dinukil ke tempat yang lain, dan yang dinukil itu isinya adalah ini, huda wa rahmah. Intinya begini, wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa yang ditulis di lauh tersebut, di al-wah tersebut, isinya adalah petunjuk, hudan, warahmatun, dan kasih sayang. Hudan adalah petunjuk-petunjuk, mana yang hak dan mana batil. Rahmah adalah sesuatu yang mendatangkan rahmat, yang menghadirkan keindahan di dalam bermasyarakat, baik itu individu, pribadi, atau keluarga, ataupun masyarakat. Artinya yang ada di dalam loh tersebut pedoman hidup. Hudan, petunjuk, pedoman hidup, warahmatun, dan di dalamnya adalah pendidikan kasih sayang. Lilladzina hum li rabbihim yarhabun, akan tapi itu hanya akan berlaku bagi mereka yang punya rasa takut kepada Allah. Jadi kuncinya agar firman Allah itu bermanfaat untuk seorang hamba adalah jika di dalam diri hamba itu ada rasa takut kepada Allah. Ini berlaku kepada Taurat dan juga kepada Al-Quran juga. Bahkan di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah, di awal-awal surat Al-Baqarah adalah Alif Lam Mim. Setelah itu, Dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itu Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, dan Al-Quran itu akan menjadi petunjuk, yang akan memberikan petunjuk, menunjukkan kepada kita mana yang hak dan mana yang batil, menunjukkan kita kepada Allah, menunjukkan kita kepada hidup mulia, menunjukkan kita kepada perdamaian. Hudan, untuk siapa? Lil muttaqin. Maka itu Al-Quran hanya akan berguna bagi orang yang bertakwa. Yang tidak bertakwa akan terkutuk gara-gara dia mengingkari Al-Quran. Jadi manfaat Al-Quran adalah firman Allah, akan bermanfaat. Kuncinya apa?
ada rasa takut kepada Allah, yang punya ketakwaan kepada Allah, maka Al-Quran akan bermanfaat bagi hamba tersebut. Begitu juga wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi terdahulu, termasuk Nabi Musa, maka Al-Quran ini akan menjadi petunjuk, Alkitab Taurat akan menjadi petunjuk, dan akan menjadi sebab mereka mendapatkan rahmat. Bagi siapa? Jika mereka itu adalah orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disinilah penekanan para ulama membangun rasa takut. Membangun rasa takut ini, takut hukuman Allah, takut murka Allah, sehingga dia punya adab kepada Allah. Kalau orang tidak punya rasa takut kepada Allah, maka dia akan bukan sekedar menolak Al-Quran. Bahkan di saat dia menerima Al-Quran, akan main-main dengan Al-Quran, menjual Al-Quran, menafsiri dengan semaunya sendiri. Ini berbahaya sekali. Kelihatannya dia berkecimpung di dalam dunia tafsir, memahami Al-Quran, akan tapi pada kenyataannya mereka main-main Al-Quran, menjual Al-Quran. Terkutuklah manusia-manusia semacam itu. Artinya biarpun Al-Quran di otaknya, ia bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, akan tapi karena di dalam hatinya tidak ada rasa takut kepada Allah, maka Al-Quran pun tidak bermanfaat untuk dia. Malah dia akan menjual Al-Quran tadi, menafsirkan semaunya sendiri. Maka kuncinya adalah takwa, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika seorang hamba di dalam dirinya ada rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada Allah, maka tidak ada kata kerjakanlah di dalam Al-Quran kecuali dia bergegas untuk mengerjakan, dan tidak ada kata jangan kau kerjakan di dalam Al-Quran kecuali dia akan bergegas untuk menjauhinya. Tidak ada himbauan yang disebut dalam Al-Quran kecuali dia segera untuk mengikutinya. Kenapa? Dia rasa takut kepada Allah dan yakin Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allaka lilhudan lilmuttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, kita artinya yang perlu harus kita asah dan kita asah adalah bagaimana ketakwaan kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihimbau untuk kita selalu mengingat kematian, dihimbau agar kita selalu ingat murka Allah, dihimbau agar kita selalu ingat bagaimana pedihnya siksa di dalam neraka, dihimbau agar bagaimana keadaan di alam barzah dan seterusnya. Kalau sudah Allah murka, orang akan terseksa di padang mahsyar bukan 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, akan tapi 50.000 tahun, puluhan ribu tahun, dan seterusnya. Diajak untuk merenung sehingga timbul di dalamnya rasa takut kepada Allah. Jika seorang hamba sudah dikuasai oleh rasa takut kepada Allah, maka dia baca Al-Quran, Al-Quran akan bermanfaat untuknya. Begitu juga umat terdahulu yang tidak punya rasa takut kepada Allah, maka dia akan menjual Al-Quran, menjual firman. Bahkan terjadi kepada umat terdahulu, pengikut Nabi Musa alaihissalam, pengikut Nabi Isa alaihissalam, karena sudah tidak punya rasa takut kepada Allah, yang terjadi mereka adalah bukan sekedar meninggalkan kitab suci mereka, akan tapi mereka merubah ayat suci, firman-firman Allah. Setelah merubah pun, karena sudah enggak takut kepada Allah, mengatakan hadza min indillahi wa ma huwa min indillah. Dia merubah firman demi kepentingan hawa nafsu mereka. Pembesar-pembesar merubah firman demi kepentingan mereka. Kemudian setelah itu dia mengatakan hadza min indillah, ini dari Allah, dan itu bukanlah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terjadilah aurat sudah dirusak oleh tangan-tangan orang yang tidak takut kepada Allah. Injil pun sudah dirusak, bukan Injilnya yang enggak benar, tapi Injil dirusak oleh tangan-tangan yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi setelah itu? Kitab-kitab suci tersebut sudah tidak asli lagi, karena sudah ada campur tangannya orang yang tidak bertakwa. Kemudian yang kedua, memang karena kitab-kitab tersebut Allah tidak berjanji untuk menjaganya, dan itu ujian bagi pengikutnya. Dan memang sengaja Allah buat seperti itu untuk mempersiapkan bahwasanya nanti ada nabi akhir zaman yang berbeda dengan nabi yang sebelumnya. Keagungannya, kitab sucinya berbeda dengan nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Muhammad nabi agung. Kemudian kitab suci yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah kitab suci yang terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga. Maka sampai hari ini dan hari kiamat tidak ada satupun orang yang bisa merubah Al-Quran, menyusupkan Al-Quran satu dua huruf pun tidak akan bisa. Dan yang menjaga adalah Allah, bukan penghafal Quran yang menjaganya. Kalaupun seandainya di dunia tidak ada penghafal Al-Quran, Al-Quran tidak akan rusak. Ini keunikan. Ada orang yang ingin merubah Al-Quran, ternyata ketahuan mereka nggak bisa.
Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kuncinya adalah tadi, kalau ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat selanjutnya, waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. Kemudian setelah itu, di antara mereka ada umat yang melanggar Allah. Waktu itu pengikut Nabi Musa yang menyembah patung sapi kecil, patung anak sapi yang dari emas. Setelah itu suruh tobat. Di antara pengikut-pengikut Nabi Musa, ada memang di antara mereka yang tidak kebawa kepada kesalahan-kesalahan. Di antara mereka yang imannya masih ada, orang-orang yang beriman bersama Nabi Musa alaihissalam, dipilih di antara mereka 70. Untuk kemana? Untuk dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam ke tempat yang Nabi Musa dulu pernah diajak bicara oleh Allah, ke Bukit Tursina. Karena itu tempat dianggap sebagai tempat yang mulia. Disitulah Nabi Musa diajak dialog oleh Allah, bicara oleh Allah. Maka Nabi Musa ingin membawa pengikut-pengikut setia beliau untuk datang ke tempat tersebut. Karena Nabi Musa bercerita bahwasanya aku telah diajak bicara oleh Allah di tempat ini. Aku diajak bicara oleh Allah di tempat ini, di Bukit Tursina. Maka mereka pun punya kerinduan untuk bisa datang ke tempat tersebut, dan dipilihlah oleh Nabi Musa 70 orang. 70 orang pilihan. 70 orang pilihan di antara yang masih beriman dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam ke Bukit Tursina. Limiqatina, di tempat yang telah Allah janjikan untuk bertemu. Artinya, sebelum Nabi Musa diajak bicara oleh Allah, maka Allah menjanjikan, setelah nanti engkau berpuasa 30 hari plus 10 hari, 40 hari, maka ada mikot, ada waktu yang telah aku janjikan kepadamu, Musa, aku akan bicara denganmu. Nah, mikot itu adalah di Bukit Tursina. Akhirnya Nabi Musa datang ke tempat itu, lalu diajak bicara oleh Allah. Nah, ini mikot itu, ini tempat. Kemudian setelah itu, umat Nabi Musa dibawa oleh Nabi Musa ke tempat, ke mikot tersebut. Ke tempat yang, kan kita adalah mikot itu tempat, mikot ada zamani, mikot makani dalam umroh, masih ingat yang semoga semuanya bisa umroh dan haji. Nanti ada namanya mikot zamani adalah waktu umroh, mikot zamani waktu untuk haji. Ada mikot makani adalah tempat mulainya kita untuk umroh dan haji. Itulah Bukit Tursina. Lalu para pengikut-pengikut Nabi Musa dibawa ke sana. Sampai di sana memang kebiasaan pengikut Nabi Musa itu kalau tanya yang aneh-aneh. Wahai Nabi Musa, bukankah kau di sini diajak bicara oleh Allah? Iya. Tak taunya nambah. Kalau begitu arinallah jahratan. Aku ingin lihat Allah langsung. Pengen lihat Allah. Mau lihat Allah. Kalau kamu ngajak ngomong di sini berarti aku bisa lihat Allah di sini. Nah, karena di antara varietas tafsir menyebutkan karena permintaannya ini adalah permintaan su'ul adab. Permintaan yang tidak diperkenankan, karena yang bisa melihat Allah nanti ahli surga saja. Kita di surga baru melihat Allah. Hamba yang beriman di surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan cara nanti kalau kita masuk surga akan tahu. Bukan dengan cara berhadapan-hadapan, karena Allah tidak perlu tempat. Bukan kalau kita melihat, kalau Anda melihat kami melihat Anda, berhadapan tempat. Anda memerlukan tempat, saya memerlukan tempat, karena kita itu sama. Yaitu jisim. Jasad yang perlu tempat. Allah tidak memerlukan tempat. Allah yang menciptakan tempat. Maka nanti kalau kita melihat di surga, jangan digambarkan kita di sini lalu Allah duduk di sana. Tidak, Allah tidak memerlukan tempat. Lalu bagaimana kita melihat Allah? Itu hukumnya beda, aturan dan undang-undangnya beda. Kita melihat zat yang maha ada, Allah al-mawjud, wajibul wujud. Kita melihat Allah yang menciptakan tempat, Allah yang menciptakan kita. Maka bukan seperti kita melihat raja, bukan. Seperti apa itu nanti? Udahlah, Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, kita akan melihat. Sehingga itu yang diyakini oleh kaum ahli sunnati wal jamaati. Nanti kita akan melihat di sana, sudah nanti dengan cara. Apakah perlu namanya mata untuk melihat? Tidak tahu nanti. Pokoknya kita melihat. Melihat. Mata itu alat lihat bagi orang yang hidup di dunia. Undang-undang itu berbeda di dunia. Jadi nanti masalah melihat Allah. Kaum Nabi Musa minta untuk melihat Allah. Ini pelanggaran. Karena Allah tidak bisa dilihat di dunia. Jadi undang-undang melihat itu adalah dari alam ke alam itu berbeda. Alam dunia dengan alam akhirat untuk melihat itu beda.
Kenikmatan juga beda. Nggak bisa dibandingkan indahnya kenikmatan, agungnya kenikmatan di surga nanti dibandingkan kenikmatan di dunia. Begitu sebaliknya, sepahit apapun hukuman yang ada di dunia, sepahit apapun rasa sakit yang dirasakan di dunia, nggak ada apa-apanya dibanding rasa sakit di neraka nanti. Memang beda semuanya, undang-undangnya beda, aturannya beda. Jadi melihat Allah itu adalah harus kita yakini. Ini akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Berbeda dengan kaum Mu'tazilah yang mengingkari untuk melihat Allah di surga nanti. Dan hujah mereka adalah juga tanzih Rabbil Alamin untuk mensucikan Allah dari tempat. Jadi kaum Mu'tazilah waktu mengingkari melihat Allah itu dengan keyakinan yang menurut mereka adalah ingin mensucikan Allah dari bertempat. Kalau kita ahli sunnati wal jamaati mengatakan Allah dilihat akan tapi dengan undang-undang nanti. Bukan berarti Allah bertempat. Ingat, setiap alam itu berbeda aturannya. Anda saat ini di alam dunia, nanti ada di alam akhirat. Kemudian jangankan alam dunia, di dunia saja ada dua alam, alam hidup begini dan alam mimpi. Alam mimpi ada undang-undangnya sendiri. Ini adalah untuk menunjukkan bahwasanya nanti ada alam yang lebih agung, lebih luas dari itu semua. Suatu ketika di dalam mimpi, Anda mimpi hanya 1 menit saja, tapi dalam mimpi Anda sudah pergi kemana-mana. Bahkan mungkin juga Anda pernah buat suatu ketika Anda bermimpi dalam tidur Anda pergi ke sebuah taman lalu Anda melihat bunga-bunga yang mekar warna-warni, ada merah, putih, kuning, hijau. Setelah itu Anda terbangun dan Anda bisa bercerita kepada sahabat, pada istri atau suami, aku semalam bermimpi. Kenapa? Aku mimpi masuk satu taman. Terus di situ ada bunga mekar, merah, putih, kuning, hijau. Kemudian kalau suamimu tiba-tiba berkata, kamu bohong, matamu terpejam kok kau bilang melihat. Anda akan marah karena di dalam mimpi Anda benar-benar melihat. Pakai apa itu? Matamu kepejam. Pakai apa kamu melihat warna-warni itu? Pakai mataku terpejam. Karena alamnya alam mimpi. Ini baru di alam mimpi saja sudah berbeda undang-undangnya. Bagaimana nanti di alam akhirat? Baik, selesai. Maka waktu umat Nabi Musa minta kepada Nabi Musa untuk melihat Allah, diuji. Akhirnya bukan Allah yang nampak kepada mereka. Sebab Nabi Musa pun juga pernah ingin melihat Allah. Akhirnya disuruh melihat kepada gunung. Kalau gunung itu mampu, kau akan mampu melihatnya. Ternyata waktu tajalli Allah pada gunung, surut melihat gunung. Gunung itu tidak mampu melihat Allah. Jadi gunung itu melihat Allah nggak akan mampu. Maka di saat gunung yang lebih keker dari Nabi Musa, lebih kuat daripada Musa, di saat mau melihat Allah, runtuh itu gunung. Dan Nabi Musa melihat gunung hancur, maka Nabi Musa pun langsung pingsan. Setelah itu minta ampun kepada Allah. Tidak, ya Allah, aku tidak akan minta lagi untuk melihatmu. Gunung saja hancur, apalagi aku. Nah, umat Nabi Musa juga minta semacam itu. Lalu datang kepada Allah hukuman. Diberi peringatan rajfah. Guncangan dahsyat bumi yang ia pijak. Guncangan dahsyat di bumi yang ia pijak. Bahkan sebagian orang mengatakan pada mati semuanya. Qala Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya. Ya Allah, Engkau sungguh maha kuasa. Engkau sangat mampu untuk membunuh mereka, menghancurkan mereka sebelum kami ajak datang ke sini. Maksud Nabi Musa, ya Allah. Maksudnya Nabi Musa itu pengen ngadu kepada Allah, ya Allah, jangan pas mereka kami bawa ke sini kemudian kami hancurkan. Yang di sana pada ngomong apa nanti? Ini setelah aku bawa, gara-gara dibawa Nabi Musa hancur. Karena selama ini Nabi Musa dianggap sebagai pembawa kehancuran. Dulu waktu ada banyak bencana gara-gara Musa datang. Waktu ini gara-gara Musa datang. Setelah Nabi Musa membawa bencana. Maka di saat kejadian semacam ini Nabi mengatakan, jika engkau menghendaki Allah, kau akan bisa hancurkan mereka sebelum ini, dan aku pun bisa hancur bersama mereka. Lalu atuhliku Nabi ma fa'ala sufaha'u minna, apakah kau hancurkan kami karena perilaku orang-orang bodoh itu, ya Allah? Apakah kau akan hancurkan kami karena perilaku orang-orang bodoh? Artinya apakah karena di kaum kami ada yang enggak benar lalu kau hancurkan kami semua, ya Allah? Maksudnya itu yang ngadu, ya Allah, jangan hancurkan kami karena kesalahan salah satu dari kami, ya Allah. Jangan kau hukum kami, ya Allah, semuanya karena kesalahan salah satu dari kami atau kesalahan sekelompok dari kami, ya Allah.
In hiya illa fitnatuka. Apa yang selama ini terjadi? Apa yang selama ini terjadi? Ya Allah, yang terjadi ini ini fitnah ini banyak sekali. Kalau kisah Nabi Musa ini banyak. Fitnah ini adalah ujian. Segala bentuk kejadian dahsyat yang terjadi itu adalah fitnah, ujian. Kadang menambah iman, kadang menjadikan orang tambah putus asa. Ini adalah fitnah, kejadian-kejadian seperti ini. Innama hiya illa in hiya illa fitnatuka. Itu adalah ujian darimu ya Allah. Tudillu biha man tasya' wa tahdi man tasya'. Ya Allah, kami tahu ya Allah titahmu, perintahmu. Apa yang kau berlakukan kepada kami itu adalah ujian buat kami. Termasuk ayat-ayat yang engkau berikan kepada kami, mulai dari yang namanya tangan Nabi Musa dikeluarkan putih tapi tanpa ada celah, kemudian tongkat menjadi ular. Itu adalah ujian. Bagi yang beriman, lihat, ada matanya penyihir dengan matanya Firaun sama-sama melihat. Melihat ular. Tongkat jadi ular. Matanya Firaun dan matanya penyihir. Sama-sama melihat. Akan tapi para penyihir tiba-tiba sadar dan masuk mengikuti agama Nabi Musa alaihissalam. Tapi Firaun tidak. Firaun tidak, padahal sama-sama melihat. Artinya apa? Adanya sesuatu kejadian yang luar biasa, mukjizat yang Allah berlakukan kepada seorang nabi. Ya, dengan mukjizat itulah Allah akan memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki, dan Allah pun juga menjadikan orang yang Allah kehendaki sesat. Firaun sesat. Akan tapi tidak boleh kita mengatakan Allah menyesatkan, kalimat itu nggak boleh. Akan tapi Allah telah menjadikan Firaun memilih kesesatan. Dan kenapa dia memilih kesesatan? Karena dia hatinya yang nggak bisa melihat kebenaran karena dikuasai oleh kesombongan. Maka kalau kita lanjutkan pembahasannya, semua bentuk kesesatan yang terjadi atau penolakan kepada kebenaran yang terjadi kepada hamba Allah, sebabnya adalah al-kibru, kesombongan. Semua orang yang membawa kesombongan maka ia akan menolak kebenaran. Sombong. Kalau kita sombong susah menerima kebenaran. Dikasih nasihat pun tidak akan mudah bisa menerima karena kita sombong. Al-kibru batalul haqqi. Kesombongan akan menjadikan seseorang menolak kebenaran. Maka ayo kita pangkas kesombongan. Maka kalau orang sombong dengan kekayaannya itu susah ngaji. Karena kalau orang sombong dengan jabatannya susah mendapatkan hidayah. Kalau dinasihati mungkin ada seorang hebat. Seorang pakar dalam ilmu selain ilmu agama. Pakar dokter, pakar ini, pakar itu, apa saja, ahli. Kemudian dia sombong. Diingatkan oleh satu ustadz yang dia tidak punya pendidikan formal yang lengkap. SD pun mungkin tidak tamat. Mungkin bagi seorang yang profesional yang sombong akan mengatakan, lu ketinggalan. Kamu siapa ngingetin saya? Sombong. Tapi kalau insyaf dia, kalau insyaf mudah nerima. Seperti para penyihir, adalah orang jahat penyihir. Urusannya dengan adalah syaitan. Penyihir, tapi di dalam dirinya tidak ada kesombongan dia. Dia hanya jahat. Dan tidak ada benci kepada Musa. Jadi kesombongan setelah benci itu yang menjadikan orang menolak kebenaran. Lah pengikut para penyihir itu mereka tidak pernah kenal dengan Musa, Nabi Musa. Ya diundang oleh Firaun untuk menampakkan sihirnya, dia pamer sihir, cari duit. Enggak punya permusuhan pribadi dengan Firaun, tidak ada kebencian dengan Firaun. Dan dia biasa orang-orang pedalaman, orang-orang daerah-daerah ya. Tiba-tiba di saat melihat Nabi Musa dengan mukjizatnya, begitu mudahnya. Karena di dalam hatinya tidak ada kebencian kepada Nabi Musa. Maka di saat penyihir itu melihat ularnya ini, tahu ini bukan sihir. Kalau sihir saya tahu, saya bagian saya kok. Ini bukan sihir ini. Ini pasti satu hal luar biasa. Kalau sihir saya tahu, benang saya ikat jadi kayak ular, itu saya tahu. Makanya lihat, para penyihir-penyihir langsung sujud, menerima, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Firaunnya ketinggalan. Nah, ini maksudnya di sini disebutkan tudillu biha man tasya, Allah akan menjadikan orang sesat seperti yang Allah kehendaki. Firaun sesat dan bakundal-bakundalnya, dan Allah pun juga memberikan hidayah, penyihir dan seterusnya. Anta waliyuna. Kemudian setelah Nabi Musa itu ngadu kepada Allah dengan kejadian adanya guncangan bumi, yang bergunjangnya bumi yang dipijak oleh pengikut Nabi Musa,
ya Allah mengadu, kalau kau hancurkan juga hakmu ya Allah, dan kau pun bisa menghancurkan sebelum ini ya Allah. Akan tapi yang kami ketahui adalah semua ini adalah ujian darimu ya Allah. Dengan ujian itu lolos lalu menjadi ahli iman, yang tidak lolos permusuhan denganmu. Akan tapi semuanya kami serahkan kepadamu ya Allah, ini adalah hambamu. Pun demikian kami masih yakin anta waliyuna. Anta waliyuna. Nabi Musa yang katanya keras, tegas, ujung-ujungnya adalah harus luluh. Anta waliyuna, mengajak. Luluh. Enggak marah lagi dengan umatnya juga. Memang nabi-nabi itu kalau sudah umatnya itu melanggar itu adalah seperti Nabi Nuh, la tadhar, jangan tinggalkan satupun di muka bumi. Jika kau hancurkan itu umatmu suka-suka. Kalau Nabi Muhammad tidak. Dan Nabi Musa itu masih ngomong begitu. Tapi pun pada akhirnya Nabi Musa ya masih ada peluang untuk minta ampun kepada Allah. Maka Nabi Musa pun mengatakan, anta waliyuna. Anta waliyuna ya Allah, engkau yang mengurusi kami, hidup mati kami di tanganmu. Ngurusi kehidupan kami adalah engkau ya Allah, ngurusi hajat kami adalah engkau. Maka dengan kejadian ini maka kami mohon kepadamu ya Allah, faghfir lana warhamna. Maka ampuni kami dan berikan kasih sayangmu kepada kami, wa anta khairul ghafirin, dan sungguh engkau adalah sebaik-baik zat yang memberikan ampun. Kalimat terakhir ini pendidikan bagi kita untuk tidak menjadi merendahkan siapapun yang telah bertobat, bahwasanya Allah itu Maha Pengampun ya. Yang pertama ini, Allah Maha Pengampun, maka mohon jika kita melihat seorang hamba yang melakukan kemaksiatan, kemudian dia bertobat, jangan sekali-kali kita ungkit kesalahan masa lalunya. Karena Allah Maha Pengampun, dia sudah diampuni oleh Allah insya Allah. Maka sangat dosa kalau kita mengungkap dan mengungkit dosa hamba Allah yang lalu karena dosa-dosa yang lalu. Nggak boleh. Sebab Allah sudah mengampuni. Yang punya hak saja, yang bersangkutan saja sudah maafkan, kenapa kok kita masih mengungkap kejelekan seseorang? Allah ini urusannya dengan Allah, dia dosa kepada Allah, dan Allah saja sudah memaafkan, kenapa kok kita masih sering mengungkap kejelekan? Maka tatabbu'ul aurat, mengungkap, mencari-cari kejelekan orang, itu adalah dosa. Ini pertama. Jadi kemudian faghfir lana warhamna, bisa kita fahami, maka dalam segalanya itu kita hendaknya mendahulukan tindakan pencegahan atau darul mafasid daripada jalbul masalih. Ini secara ini isyarat saja. Selama ini kan ada dalam kaidah fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menghilangkan sesuatu yang membahayakan itu akan didahulukan daripada mengambil maslahah. Contoh, Anda di kebun Anda, buah mangga yang sudah masak, memerah, random begitu. Di saat Anda ingin memetik buah mangga, mau metik begini, ada tawon, tawonnya mau hinggap di hidung. Kira-kira Anda sibuk metik mangganya atau menyingkirkan tawon dulu? Itulah orang sehat. Ya, singkirkan dulu darul mafasid, didahulukan mengusir yang membahayakan, baru ngambil maslahah. Itu akan menjadi kaidah fikih yang berlaku. Kaidah fikih itu dalam segala, kalau ada maslahat, ada kerusakan, ada maslahah, tolak dulu kerusakan. Jadi ighfir ini, kalau kita punya dosa, kalau tidak diampuni Allah, kita akan dihukum oleh Allah. Baru setelah itu kita dapat rahmat. Ini adalah isyarat, faghfir lana, ampuni kami ya Allah. Itu darul mafasid. Warhamna, berikan kasih sayangmu kepada kami, jalbul masalih, mengambil satu kebaikan. Ini dalam segalanya, dalam hidup kita itu adalah seperti itu. Maka doanya ighfirna rabbi firli warham, kan pengampuni. Ini adalah secara otomatis, ampuni aku ya Allah. Dan ini dua macam doa ini yang dibutuhkan oleh kita hidup di dunia dan di akhirat. Dua ini pengampunan. Maka mendoakan orang tua pun ya sudah, ini luar biasa. Ighfir lahu, kalau sudah Allah mengampuni, dosa yang pernah dilakukan tidak akan dibongkar lagi oleh Allah. Kemudian kalau seorang manusia mendapatkan kasih sayang, tidak ada yang kurang dalam hidupnya.
Maka dalam doa kita untuk orang meninggal dunia, Allah firlahu warhamu, ifirlahu warhamu, ifirlahu warhamu. Ampuni dia dan berikan kasih sayangmu kepada mereka. Nah, kami ingatkan juga, begitu mudahnya mendoakan orang tua, tapi kenapa kita sering lupa? Mereka tidak perlu doa panjang-panjang, akan tapi dengan penuh keseriusan, kekhusyuan kita minta kepada Allah, ya Allah ifirlahuma, ampunilah kedua orang tua ya Allah, warhamhuma, dan berikan kasih sayang. Dalam doa yang selama ini dihafal waktu kita di musala kecil, Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma, ifir dulu. Baik. Nah, kemudian di dalam kita menyempurnakan hidup ini, menyempurnakan hidup, memang dua ini adalah sesuatu yang harus seiring. Sesuatu yang seiring. Sehingga tidak cukup orang hanya memperbanyak yang namanya memangkas benalu, tapi harus ada satu sisi adalah menyuburkan sebuah tanaman. Itu kan harus seimbang. Ini ada memangkas benalu, minta ampun kepada Allah, kemudian minta kasih sayang untuk menyuburkan keindahan hidup dalam rumah kita. Dalam bertani pun begitu. Kalau Pak Tani itu waktu nanam padi hanya ngasih pupuk terus, maka padi nggak akan panen baik. Pupuk terus dikasih, tapi rumputnya tidak pernah diambil. Makanya ada kan disosrok itu ya, mana? Diambil rumputnya itu, ya kan? Setelah itu tidak cukup dikasih rumput, ada penyemprotan hama. Dan memang hidup kita harus selalu seperti itu. Ada sesaat kita itu menyuburkan, ada sesaat kita memangkas benalu. Maka Anda jangan tertipu hanya ngurus ibadah, tapi ngomong sama suami nyelkit, ngomong sama istri nyelkit, ngomong sama pembantu nyelkit. Nggak cukup ibadah tok, kayak nyirami bunga, nyirami pohon tok, terus disirami, tapi nggak pernah dipangkas benalunya, nggak akan subur, bahkan bisa saja benalunya mengalahkan pohon aslinya sehingga tidak akan berbuah, bahkan bisa saja mati. Ya, inilah cara hidup kita, ada keseimbangan antara kita itu menghentikan sesuatu yang menjadi sebab hancur amal kita, dosa. Banyak orang tertipu. Ada orang hanya melakukan ini, tindakan pemangkasan saja, tapi tidak ada penyuburannya, enggak. Jadi kita harus beribadah tetap kepada Allah, tapi sisi lain kita harus menjauhi kemaksiatan. Maka takwa yang tadi disebutkan adalah bagaimana kita menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan. Itu adalah seimbangan. Dua hal yang tidak bisa ditinggalkan. Dua-duanya harus seimbang. Wa anta khairul ghafirin. Ini ada isyarat bahwasanya yang bisa memberikan pengampunan banyak. Manusia pemaaf. Maka yang paling memaafkan adalah siapa? Allah. Maka karena ghufran adalah sifat Allah, maghfirah adalah sifat Allah, pengampun, maha pengampun adalah sifat Allah yang sangat luar biasa, dan semua hamba merindukan itu semuanya. Maka jika sifat ini diambil oleh seorang hamba, lalu seorang hamba itu menjadi seorang pemaaf, maka menjadi orang hebat dia. Hatinya lapang dengan saudaranya, tidak gampang mendendam. Maka ini satu sifat lapang. Ini syarat bahwasanya selain Allah ada yang mengampun. Cuman pengampun yang sesungguhnya hanya Allah. Pengampun yang sesungguhnya hanya Allah. Kalau Allah mengampuni maka khairul ghafirin, Allah yang maha pengampun. Pengampunan Allah itu tanpa pamrih. Kalau kita memaafkan seseorang, mungkin karena sekedar kita ingin tidak dijahatin sama dia, atau ada hal-hal yang tersembunyi di balik pengampunan kita kepada seseorang. Biarpun pada akhir-akhirnya aku mengampuni dia agar nanti aku dilapangkan, aku mendapatkan kemuliaan di akhirat. Ada sesuatu yang kita harap di balik pengampunan ini. Tapi kalau Allah memberikan pengampunan kepada seorang hamba, nggak ada pamrih. Allah tidak mengharap apa-apa. Karena memang Allah adalah Ghaffar, maha pengampun. Maka dikatakan bahwa anta khairul ghafirin, maka sungguh Allah adalah zat yang maha pengampun. Maha pengampun, sebaik-baik maha pengampun, sebaik-baik yang memberikan pengampunan. Si A, si B, si C dari bangsa manusia, bisa saja dia menjadi seorang yang pemaaf, dia tersanjung, akan tapi Allah lebih agung dari itu semuanya. Bahkan tidak ada seorang hamba yang diberi oleh Allah hati yang memaafkan. Tidak ada seorang hamba yang memaafkan, mudah memaafkan, kecuali karena telah dipilih oleh Allah hatinya untuk bisa memaafkan.
kembali kepada Allah semuanya, beliau maka disebutkan bahwasanya Allah adalah khairul ghafirin, sebaik-baik zat yang memberikan pengampunan. Ini saja, insyaallah ayat selanjutnya adalah waktub lana fi hadhiid dunya hasanah wallahu a'lam bissawab.